Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Berjumpa lagi di channel saya Arham Nagaim. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa pada kesempatan saya kali ini saya akan mendengarkan debat Ustaz Suma dengan seorang perempuan yang lagi bimbang pilih agama ya. Dia lagi bimbang mau milih agama Islam atau agama Kristen. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Kemarin juga kita ada sahabat Ukti Indri juga, Ya. beliau saksi Yehova juga. Lama saya dialog dengan beliau di WA maupun di Zoom. Alhamdulillah Allah melembutkan hatinya dan menerima kebenaran Islam. Iya. Salam kenal Bu Momoya, Ibu Moya. Ya, Oke. Momoy atau Iya. Pitmoy. Orang asli Indonesia? Turunan WNI. Oh, turunan. Ya, turunan. Ya. Saya mau tahu sedikit dari Ibu, kira-kira apa yang menghalangi Ibu kemudian untuk memeluk agama Islam, atau ada hal yang menurut Ibu yang keliru di dalam pengajaran Islam sehingga hati Ibu masih menjauh dari agama Islam gitu. Ya, Mungkin boleh saya tahu Ibu. Sudah pernah ceritakan tahun 86 saya sahadat, tapi keluarga Oh, menentang, ya keluarga baik menentang. Diperdagangkan itu kaset zaman dulu, belum ada video ya, kaset-kaset ini para murtadin, yang pas diperdagangkan kaset Jusuproni itu mengena tentang isdina sirotol mustaqim dan tentang sholawat. Katanya Muhammad itu masih minta didoakan oleh umatnya. Langsung itu saya down, langsung itu sholat juga jadi malas-malas. iya. Semua kena itu bagus-bagus, beli 2 dikasihin ke pembantu, udah aja berhenti nggak sholat, cari gereja lagi. Gereja, tapi gereja ini terus di gereja juga saya kurang cocok, kok Protestan gerejanya. Iya. Nah, suatu suami yang menentang suami sama mertua udah meninggal, saya balik lagi sholat lagi. Iya. Terus tapi saya senang suka dikasih brosur-brosur saksi Yehova gitu. Terus di grup Facebook ada jadi SSC juga, dia posting-posting, saya senang sekali itu postingannya. Akhirnya kenalan, kata dia mau belajar sama istrinya, enggak mau, dia orang Balikpapan, saya di Bandung. Akhirnya belajar sama dia, udah lama, sekarang dioper gurunya sama orang Bandung lagi. Sekarang Oh iya. bagus itu saksi Yehova juga, prinsip-prinsip hidup. Iya. Jadi pada dasarnya semua ajaran agama itu kalau kita melihat secara garis besar pasti mengedepankan poin kebaikan. Namun kebaikan itu belum tentu adalah sebuah kebenaran hakiki kan gitu ya. Jadi sebuah agama itu akan memperlihatkan sisi baik. Kemudian ketika Ibu ada kebimbangan terhadap Islam, di mana dulu sudah pernah bersyahadat gitu ya, kemudian goyah Ya, oleh karena dikatakan bahwa Nabiullah Muhammad SAW itu didoakan. ya. Itu Nah, ini lulusan Al-Hajsar itunya yang bicaranya. iya. Boleh nggak saya luruskan pemahaman ini, atau Ibu sudah mengetahui tentang pemahaman? Ya, katanya yang atahiyatul mubarakatuh salawatu itu teh Nabi Muhammad katanya berdoa memuji Allah,
terus Iya, disambut dengan atahiyatul wabarakatuh sholawatu thayyibatulillah gitu. Terus Allah gitu, ngejawab assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh begitu ya. iya, Itu dialog Muhammad sama Allah gitu itu. betul. Jadi itu Hmm. ada dialog langsung oleh Allah dengan baginda Hmm. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Hmm. Wasallam. Terus ya ada Jadi, assalamu alaika. iya. Yang Jadi terakhir terkait dengan ya, ya. assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Nah, itu mah umat gitu yang doain gitu ya katanya kemarin itu dialog. Eh, Tidak seperti itu pemahamannya, Ibu. Makanya aku Coba bilang iya. eh, Allah Subhanahu wa taala juga bersalawat di dalam surah Al-Insyirah ayat 4, surah Al-Najm ayat 1 sampai 4, Quran At-Taubah ayat 128, Al-Qalam ayat 4. Itu Allah Subhanahu wa taala juga bersyahadat bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian itu berarti Rasulullah didoakan oleh Allah? Nah, ini sederhana sekali. Kemudian eh, apa yang kemudian makna yang terkandung di dalam salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu artinya Allah sedang menyanjung beliau. Apa pembuktiannya? Di dalam Al-Quran surah At-Taubah misalnya, ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepadamu adalah seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa oleh penderitaan kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Beliau penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini adalah pujian Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diterangkan di dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini salawat Allah. Ini salawat Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya salawat itu adalah pujian. Salawat itu adalah pemberkatan. Salawat itu adalah sanjungan. Salawat itu adalah ucapan selamat. Nah, kenapa umat Islam itu dianjurkan untuk bersalawat? Karena kaidahnya jelas. Barang siapa yang bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ada upah yang akan diterima dari itu. Jadi bukan umat Islam yang mendoakan baginda agar baginda diselamatkan. Akan tetapi umat Islam diperintahkan untuk bersalawat agar orang yang bersalawat ini kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi di padang mahsyar nanti, pada masa penghisaban, pada masa manusia diupah berdasarkan hasil perbuatan masing-masing, ya, ada syafaat Rasulullah Muhammad SAW yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan umatnya. Nah, itulah fungsi daripada salawat. Salawat ini adalah kembali kepada umatnya. Semakin sering bersalawat, semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bukan mendoakan beliau. Beliau sudah dijamin oleh Allah. Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan bahwa dialah pemilik surga, dialah pemilik Al-Kautsar. Ya, jadi tidak mungkin kemudian konsep yang ditanamkan oleh misionaris mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu didoakan, tidak mungkin. Sama seperti yang tertera di dalam Matius 23 nomor 39, Lukas 13 nomor 35.
Lukas 19 nomor 38, Yohanes 12 nomor 13, Matius 21 nomor 9. Semua orang akan memahami bahwa kata Hosana itu adalah pemberkatan. Di situ ada kata Hosana, Bu. Hosana itu adalah pernyataan Bani Israel terhadap utusan Tuhan Sang Mesias. Contoh misalnya kita ambil satu ya, Matius 23 nomor 19. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan menjadi sunyi. Ya. Matius 23 nomor 59 coba. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti ada yang datang, dia akan diberkati. Ini sudah nubuatan ini, Bu. Ada nubuatan dari Yesus bahwa aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Jadi Yesus itu mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi. Aku akan pergi kepada Bapa. Ya. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi setelah dia kemudian pergi, ya, ada sosok nabi yang kemudian datang diberkati atas nama Tuhan, lalu kemudian setelahnya itu Yesus datang untuk yang kedua kali. Lukas 13 nomor 35, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. 13:35. 13:35, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ketika kemudian Yesus itu datang ya di Bait Suci di Yerusalem, tiba-tiba orang di sana berkata begini, Hosana, Hosana. Apa Hosana itu? Diberkatilah Yesus. Diberkatilah Yesus yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Artinya Yesus pun diselamatkan. Kalau di pemberkatan itu adalah doa, berarti Yesus didoakan. Apa masuk akal Tuhan itu didoakan? Atau kemudian orang-orang yang kemudian dikatakan sebagai juru selamat itu didoakan? Tentu tidak. Berarti pemberkatan ini atau salawat ini itu bukanlah doa minta supaya diselamatkan, tetapi doa syukur, doa pemberkatan, doa penghargaan, dan juga pujian. Sama seperti saya, Ibu, sebagai seorang pemimpin di kantor, saya sering memuji staf saya menyanjung mereka, bukan berarti kedudukan mereka lebih tinggi daripada jabatan yang saya pegang, tetapi hanya sebagai sebagai ungkapan kebanggaan terhadap mereka. Begitulah yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami umat Islam ketika bersalawat bukan untuk beliau, tetapi salawat itu untuk kami. Salawat itu untuk kami agar kami bisa mendapatkan kemudian pertolongan, syafaat beliau. Ketika nanti tidak ada lagi syafaat selain daripada beliau yang mampu memberikan syafaat. Sekira begitu, Ibu. Ya, makasih. Iya. Oke, jadi Ibu Moy ini dulunya adalah Kristen ya. Dan tahun 86 dia bersyahadat masuk Islam. Kemudian disitulah dia bimbang ya. Karena dia mendengarkan kalau Nabi Muhammad SAW itu masih didoakan sama umatnya ya. Dan itulah mungkin dia sampai sekarang masih bimbang ya, agama Islam atau agama Kristen ya. Tapi mudah-mudahan dari nasihat Ustaz Suma, mudah-mudahan wanita ini diberikan hidayat ya dan masuk Islam lagi ya. Amin. Mungkin ada lagi yang lain? Umoy? Ini tuh yang ini dulu langsung bimbang, saya dibilangin itu kan sama Yusuf Roni. Terus saya melihat itu para teroris, saya jadi langsung itu karena melihat para teroris gitu, para itulah, jadi karena penilaian itu langsung saya cari gereja yang cari gereja sampai sekarang saya ngajar sekolah minggu di gereja yang ini. Tapi itu kurang cocok saya yang Protestan itu. Terus belajar saksi Yehova. Oke. Jadi kalau dikatakan sebagai
Islam itu adalah agama teroris. Kami maklumi agama Islam itu adalah agama yang sangat sulit kemudian untuk direm perkembangannya. Beliau agama yang paling terakhir kemudian memproklamirkan diri, tapi alhamdulillah hampir menyalip kemudian agama yang lebih dulu dianut oleh manusia, yaitu agama Kristen. Apa yang menyebabkan itu? Kalau tuduhan, saya katakan ini tuduhan ya, propaganda yang kemudian dibuat untuk merusak citra Islam dengan mengatakan agama Islam itu adalah agama teroris. Yang ada, agama Islam itu adalah agama rahmat. Ya, Al-Quran, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian diutus ke atas muka bumi sebagai rahmat. Kalau kemudian dikatakan bahwa teroris itu identik dengan Islam, itu mungkin yang kita rasakan di Indonesia. Karena di Indonesia itu mayoritas Islam. Jangankan teroris, ya, sedikit-sedikit ada kekacauan di lingkungan hidup kita, itu pasti boleh dikatakan 90% itu Islam. Ada pertengkaran antar warga, 90% Islam. Ada sengketa-sengketa, 90% Islam. Kenapa demikian? Karena Islam mayoritas di negara ini. Tapi coba kita lihat, kita buka cakrawala berpikir kita untuk memandang lebih jauh. Di Amerika yang menjadi teroris siapa? Ya, di Belanda, di negara-negara yang mayoritas Kristen, yang menjadi teroris siapa? Yang menjadi pembunuh, yang menjadi perampok, yang menjadi biang keributan, agama apa agamanya? Jadi Indonesia kalau dikatakan mewakili Islam itu salah juga. Ini Karena tapi ini maksud Taliban gitu, para mujahidin gitu, itu kayak oke. Ya, suka lihat oke. videonya. Sekarang begini, apa yang mencetuskan kemudian munculnya Taliban pada mujahidin? Adakah Taliban ini kemudian datang menyerang Amerika? Atau justru Amerika yang kemudian membombardir Irak sehingga memunculkan pejuang-pejuang seperti pejuang Taliban dan seterusnya? Ini dulu, apa yang menyebabkan kemudian ada kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan? Layaknya di Indonesia ketika masa penjajahan muncul, apa yang terjadi? Pasukan Imam Bonjol muncul, pasukan Cut Nitiro ada, pasukan Jenderal Sudirman ada. Apakah mereka pahlawan ini adalah teroris? Tidak. Mereka melakukan perlawanan. Jadi kita harus membedakan antara teroris dengan pejuang. Taliban dianggap sebagai teroris. Siapa yang datang mensuplai senjata? Adakah Taliban itu memproduksi senjata? Adakah Taliban itu memproduksi peluru? Atau negara mayoritas yang sampai hari ini membentuk senjata diperjualbelikan? Kalau mereka tidak membuat propaganda berupa tuduhan adanya radikalisme, berupa adanya tuduhan tentang terorisme, lalu siapa yang akan membeli senjata-senjata mereka yang mereka keluarkan biaya begitu besar untuk menciptakan dan membuat senjata-senjata ini? Siapa yang mau membeli kalau dunia ini aman? Jadi mereka membuat senjata, lalu kemudian mempropagandakan suatu kondisi supaya terjadi peperangan agar senjata yang mereka buat itu ramai dibeli. Itu alasannya. Jadi kalau mungkin dikatakan bahwa adanya Taliban, ada Osama bin Laden, siapa yang menciptakan itu semua? Tidak ada umat Islam yang kemudian muncul di permukaan, lalu menyerang negara orang lain, menjajah negara orang lain. Itu tidak ada. Mengatasnamakan agama, itu tidak ada. Contoh misalnya, jangan jauh-jauh. Indonesia kita, yang kita cintai ini. Adakah pasukan tentara Islam dari negara Islam yang datang menjajah di Indonesia? Tidak ada. Itu aja dulu. Yang ada menjajah, melakukan pembunuhan, pemerkosaan, perampokan terhadap bumi pertiwi ini
adalah negara-negara yang notabene-nya mengaku sebagai ajaran kasih. Ya. 100% penjajah yang ada di Nusantara ini berabad-abad itu 100% bukan Islam. Sekali lagi saya katakan, meskipun pejuang Nusantara bukan 100% Islam, tetapi 100% non-Islam yang melakukan penjajahan di negara ini. Lalu setelah mereka cuci tangan, mereka melakukan pembunuhan jutaan manusia, membuat jutaan anak menjadi yatim piatu, membuat wanita jutaan menjadi janda. Mereka cuci tangan, lalu datang melenggang mengatakan kami ajaran kasih, lalu teroris dinisbahkan kepada yang korban. Oleh karena hanya adanya letupan-letupan yang terjadi oleh karena tidak adanya keadilan, oleh karena adanya unsur yang dianggap segolongan orang tidak adil. Kemudian dianggap Islam itu teroris. Kalau Islam itu teroris, ketika Islam berhasil mengusir penjajahan di atas bumi pertiwi ini, maka jangankan pengikut-pengikutnya yang menjadi pengikut penjajah, yang menjadi mata-mata penjajah, yang menjadi budak penjajah, yang menjadi penjaga gereja penjajah, yang menjadi pensuplai makanan penjajah. Jangankan mereka, yang juga adalah pribumi, tapi berkhianat. Ya, jangankan mereka. Tempat ibadah yang dibangun pun akan diratakan oleh pejuang-pejuang Islam. Faktanya tidak. Anjuran dari agama kami, jangan kau merusak tempat ibadah mereka. Apa faktanya? Sampai hari ini, gereja peninggalan penjajah masih berdiri kokoh di tengah-tengah umat Islam. Ini yang dimaksud teroris. Lalu kemudian yang perlu dipahami, penjajah ketika datang berabad-abad di Nusantara ini, mereka tidak bawa istri. Mereka tidak bawa pendamping sebagai tempat pelampiasan syahwat. Lalu mereka melampiaskan syahwatnya kepada siapa? Tentu kepada orang-orang yang dijajah, yang bisa mereka kuasai. Mereka menjadi orang-orang ini yang bisa dikuasai, yang diperbudak, yang dirampas, menjadi pemuas nafsu mereka. Menjadi pemuas nafsu para penjajah. Lalu kemana keturunannya? Pasti mereka hamil, bukan? Ada keturunannya. Mana keturunannya? Ya, tanya aja pada diri kita masing-masing. Kemana keturunan penjajah itu? Kemana mereka-mereka yang membantu mendirikan ibadah, rumah ibadah? Kemana mereka yang membersihkan gereja-gereja, tempat orang-orang yang setelah membunuh dan menjajah beribadah? Kemana mereka? Apakah mereka di bumi hanguskan oleh penjajah? Oleh pejuang? Tidak. Mereka masih ada di negara kita. Mereka masih melenggang dengan damai di negara ini. Bahkan saking damainya diberikan ruang oleh umat Islam yang rata-rata adalah keturunan pejuang, rata-rata keturunan pahlawan kemerdekaan, itu memberi peluang kepada mereka untuk menikmati kemerdekaan, melenggang dengan damai, dengan sejahtera, tapi balik kembali menikam kami umat Islam. Mengatakan kami teroris, mengatakan kami radikalisme, mengatakan kami anti NKRI, padahal nyawa kami pertaruhkan, harta kami pertaruhkan untuk menjaga keutuhan negara ini. Tapi apa yang terjadi? Kami dikatakan anti NKRI, anti toleransi dan seterusnya. Kebalik, semua dibalik. Inilah yang terjadi. Nah, padahal kalau kita melihat dari kacamata yang sesungguhnya, siapa yang teroris? Siapa yang melakukan penjajahan? Islamkah yang melakukan itu? Atau ada kekuatan politik yang kemudian diciptakan untuk menghancurkan citra Islam? Karena tidak ada jalan untuk mematikan kebenaran Al-Quran. Tidak ada jalan untuk mematikan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka satu-satunya jalan adalah membuat citra Islam itu rusak dengan menjadikan Islam itu sebagai agama intoleransi, agama terorisme. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat Eropa saat ini berbondong-bondong memeluk Islam. Adakah Islam itu datang kepada mereka, meneror mereka, untuk mereka kemudian masuk ke dalam masjid beribadah? Tidak. Yang terjadi kemudian, Islam dimanapun ketika minoritas, pasti ditindas. Masih hangat di bayangan kita, di mana layar televisi mempertontonkan kepada kita bagaimana umat Islam di Rohingya, bagaimana umat Islam di India. Kalau Islam itu agama teror,
ya, di mana Islam dikatakan satu tubuh. Bila sakit bagian tubuh yang lain, maka semua tubuh akan merasakan, dan itu menjadi konsep dalam keagamaan kami. Maka tentu ketika saudara-saudara kami di India lagi ibadah, lagi sujud, kemudian diambilkan batu sebesar ember, lalu dilimpahkan kepada kepalanya hingga pecah dalam sujudnya, akan membangkitkan amarah kami umat Islam, sehingga orang India yang ada di negara ini kami lumat habis. Tapi apakah itu terjadi? Tidak, bukan? Jadi tidak mungkinlah kemudian Islam itu bisa disandingkan dengan terorisme. Adapun kemudian oknum yang melakukan teror, mungkin mereka keilmuan Islamnya tidak sampai kepada kebenaran. Mereka hanya mengenal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Mereka hanya mengenal hadits-hadits yang berkaitan dengan peperangan. Tapi mereka tidak tahu bahwa Al-Quran menggariskan dengan jelas, barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama dan negara, maka kata Rasulullah, ya, kata Allah, dia sama halnya membunuh seluruh makhluk. Itu Al-Quran yang menerangkan. Barang siapa, ya, dulu itu waktunya. Ya, jadi seperti itu Ibu Moy. Ya, semoga apa yang kemudian menghalangi Ibu untuk memeluk Islam itu bisa Ibu sikapi dengan baik. Karena sesungguhnya Islam itu adalah agama rahmat. Islam itu adalah agama damai sejahtera yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekian. Terima kasih. Adinda Sion? Ya, siap, Bunda. Iya. Mungkin ada lagi? Atau Itu kita sudahi mungkin- sampai di sini? Mungkin Ade Al. Iya Bang Zian, iya. Ya, mau ini ngomong apa sama buat Bu Moy? Udah dicukupkan aja dulu. Oke, baik. Bu Runda, udah cukup, Bu Runda. Penjelasannya buat Bu Moy. Oke, silakan. Jadi di Islam itulah ikrah fiddin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Karena Islam itu adalah agama yang syarat dengan aturan. Islam itu adalah agama yang syarat dengan perintah dan ketetapan. Sehingga hanya orang-orang yang lembut hatinya yang bisa menerima Islam. Orang yang lembut hatinya itu akan tunduk kepada perintah Tuhan. Apa yang digariskan Tuhan, itulah yang mereka lakukan. Itulah Islam. Dan Islam ini adalah SOP, standar utama di dalam kehidupan. Kemudian SOP ketika dijalankan, itulah orang-orang yang jatuh kepada kedudukan Muslim. Diangkat derajatnya oleh karena ketaatannya kepada perintah Tuhan. Di dalam kitab sebelum Al-Quran, ulangan 11, YSK 18 nomor 20 juga diterangkan bahwa kasih kesetiamu kepada Tuhan adalah engkau setia di dalam menjalankan kewajibanmu untuk melaksanakan ketetapan, hukum-hukum, dan aturan Tuhan. Maka itulah orang yang benar dan mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Musa juga di dalam ulangan 11 nomor 1 menerangkan hal yang sama. Bahwa orang yang kasih kepada Tuhan adalah mereka yang tetap setia menjalankan syariat. Mereka yang taat menjalankan perintah Tuhan. Nah, masalahnya sekarang adalah aturan, ketetapan, dan hukum Tuhan yang datang di atas muka bumi ini, pertama yang harus dipahami bahwa sebelum Islam itu dikaruniakan oleh Allah di alam semesta ini, terlebih dahulu nabi-nabi sebagian besar mereka diutus kepada Bani Israel, dan ajarannya pun hanya untuk Bani Israel. Yesaya 31 nomor 31 sampai nomor 33 di situ menggambarkan sangat jelas bahwa ketetapan Tuhan, hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan hanya dikhususkan kepada Bani Israel saja, bukan untuk seluruh manusia. Ketika Musa datang, hanya untuk Bani Israel. Ketika Daud Salomo, untuk Bani Israel. Elia juga demikian. Lalu kemudian datang lagi Yesus hanya untuk Bani Israel. Maka datanglah penghibur, datang penolong, untuk kemudian sebagai, kenapa Yesus itu disebut pembawa berita gembira? Karena berita gembira ini dikhususkan untuk seluruh umat manusia. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW satu-satunya nabi setelahnya yang kemudian dikhususkan diutus kepada seluruh umat manusia. Sebelumnya, nabi-nabi hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Jadi kalau hari ini masih ada non-Yahudi yang mengatakan mereka pengikut Yesus, saya katakan itu keliru.
Kenapa keliru? Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, sementara kita bukan Bani Israel. Yang benar kemudian adalah akan datang sosok nabi setelahku, kata Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya terkait dengan hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Itu diterangkan dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Artinya bahwa setelah Yesus terangkat ke langit, akan datang sosok nabi yang mengajarkan segala hukum-hukum kepada seluruh umat manusia, bukan hanya satu golongan. Demikian. Silakan teman-teman yang lain dilanjut. Terima kasih. Salam kenal ya Bu Moi. Ya, Salam hormat dari saya. Kiranya kita sama-sama belajar, Bu. Makasih. iya, makasih. Oke, baik. Masih ada lagi yang mau ditambah? Udah belajarnya iya. kapan nih? Masih mau belajar ngaji, Bang. Iya. Iya, udah buat Bu Moy sedikit ya buat Bu Moy. Ya. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 82 bunyinya begini. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, maksudnya begini, Bu. Ya, pelan-pelan Ibu belajar istiqomah, mempelajari Al-Qur'an. Nanti dengan bimbingan Gurunda Zuma, Ibu akan menemukan bahwa Al-Qur'an itulah kitab yang satu-satunya kitab yang benar gitu. Nanti juga mungkin Gurunda Zuma akan memperlihatkan dalam perbandingannya dengan Bible gitu kan. Nah, nanti disitulah pasti Ibu keraguan yang ada di hatinya, terus kegundahan itu insya Allah akan hilang kalau Ibu istiqomah dalam mempelajari Al-Qur'an gitu. Gitu aja, terima kasih. Makasih. Berarti sekarang udah maghrib. Belajarnya nanti mungkin udah beres, udah jam 8-an aja gitu ya belajarnya. Iya, siap Bu. Iya. Ya udah, kalau gitu kita akhiri dulu ya, Burunda. Silakan ditutup, Burunda. Iya, ditutup ya. Nanti jam 8-an ya. Mudah-mudahan selesai. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap salam ya. Jadi teman-teman, memang di dalam pengajaran kitab sebelumnya ya, itu sudah diterangkan di dalam kitab Yesaya tentang datangnya sebuah kitab yang kemudian diserukan bahwa ketika kitab itu datang kepada orang yang mampu membaca, maka mereka akan mengatakan, saya tidak mampu membaca. Ya. Yesaya 29 nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, Iqra, maka orang itu akan mengatakan, saya tidak mampu membaca. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini nubuatan dan hanya digenapi di dalam prosesi penyampaian wahyu Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Kalau kita mencari dari ujung bumi sampai ke ujung bumi lainnya, dari semua agama yang ada di atas muka bumi, kitab mana yang menggenapi nubuatan ini? Di dalam perjanjian lama, di dalam terjemahan lama diterangkan, apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak mampu membaca dengan berkata, silakan baca kitab ini. Orang itu akan berkata, aku buta huruf, aku tidak mampu membaca. Artinya, terjemahan lama semakin mendekat kepada prosesi Al-Quranul Karim yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iqra, tapi dia mengatakan, saya tidak bisa membaca. Ini berkesesuaian dengan Yesaya 29 nomor 12. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, sehingga kita umat Islam, ketika ingin mendalami Islam, maka poin pertama yang harus kita lakukan adalah mendalami Al-Quran Karim itu. Mulai dari cara membacanya, prosesi kemudian untuk menerjemahkan kata per kata, lalu kemudian belajar i'rab, nahwu, dan seterusnya. Itulah Al-Quran. Kalamullah yang harus dicintai,
oleh pemeluknya itu sendiri. Bukti kecintaannya kita adalah kita mampu membaca original teksnya meskipun kita tidak memahami makna kata per kata, tetapi begitu membacanya, hati kita akan tergetar, iman kita akan bertambah. Ada nilai-nilai yang kemudian tidak bisa diungkap dengan diungkap dengan kata-kata, melainkan hanya si pembaca yang akan mengetahui. Ketika kita dibacakan ayat suci Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Mungkin sebagian kita tidak mengerti, tidak memahami, tapi dengan iman yang kita punya, kita mampu menangkap ya poin-poin kebenaran melalui telinga yang diberikan oleh Allah. Adalah bahwa lantunan ayat suci Al-Quran dengan kuping yang dicipta oleh Allah itu adalah satu keadaan yang menjadikan kita menjadi lembut di dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Berbeda dengan kitabnya agama lain selain daripada Islam. Mau didalilkan, mau dilantunkan dengan model seperti apapun, itu tidak akan sampai kepada hal yang bisa melembutkan hati. Ya, silakan aja teman-teman coba, misalnya di dalam Yesaya 29 nomor 20, nomor 12 yang tadi yang saya utarakan. Dan apabila kita diberikan kepada yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, itu beda. Mau kita lakukan seperti apapun kata-kata ini, itu berbeda dengan Al-Quran. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Beda. Meskipun kita tidak mampu kemudian memahami secara detail kata per kata, tapi ayat suci Al-Quran memberikan obat kepada hati yang membeku apabila kita mengimaninya sebagai kalamullah. Berbeda dengan kitab-kitab di luar daripada Al-Quran. Untuk itulah kemudian alhamdulillah Ibu Moi sebagai orang yang masih aktif di Saksi Yehova mencoba untuk mencari satu pintu di beberapa pintu hidayah dalam Islam. Di antaranya adalah mencoba untuk menelaah qiraatul Quran, makhraj huruf, dan juga belajar huruf-huruf hijaiyah. Itu adalah salah satu pintu menuju kepada hidayah. Mari sahabat kita mendoakan beliau, kiranya Allah melembutkan hatinya untuk menuju kepada hidayah. Ya, kita hanya bisa berupaya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sekira demikian para sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudara muslimin dan pencinta debaters dimanapun kalian berada, itulah tadi Ibu Moi dengan Ustaz Sumaya. Sini saya tidak mengatakan debat ya, karena ini sepertinya seperti nasihat ya, seperti Ustaz Suma memberikan nasihat kepada Ibu Moi ini ya. Ini beda ya dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan debat. Kalau yang ini saya lebih mengartikan ini adalah nasihat ya kepada Ibu Moi yang dulunya Kristen, terus tahun 86 dia bersyahadat, terus setelah masuk Islam hatinya bimbang kembali setelah mendengarkan kalau Nabi Muhammad SAW itu
kalau didoakan sama umatnya ya. Ya, semoga kita bisa ambil hikmahnya dan semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.